رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Kita patut ingat dengan apa yang ditimpakan oleh Allah kepada Qarun saat dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Dia kufur terhadap nikmat Allah, tidak mengakui karunia Allah Subhanahu wa taala, merasa yang dimiliki dan yang diterima sebagai prestasi dan keunggulan ilmunya. Apa dampaknya kemudian? Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Sulaiman alaihissalam, kebalikan dari Qarun, orang yang berbuat adil dan tidak zalim kepada nikmat Allah, diwujudkan dalam bentuk pengakuan yang bersangkutan. Nikmat Allah dikatakan sebagai nikmat Allah, karunia Allah sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh kesadaran dia meyakini bahwa karunia itu merupakan ujian dari Allah bagi dirinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita semua dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar, yang sangat nyata. Ketika tidak mengakui nikmat Allah tetapi menganggap nikmat itu sebagai prestasi pribadinya, itu adalah kezaliman. Demikian pula saudaraku yang dirahmati Allah, kezaliman bisa saja terjadi antara individu dengan sesama umat manusia. Zulmun bainahu wa bainan nas, antara kita dengan orang lain. Apakah dia berada dalam rumah tangga kita saat suami tidak mau menafkahi istri, itu adalah kezaliman. Ketika istri tidak mau menunaikan kewajibannya kepada suami, yang demikian adalah kezaliman. Ketika anak durhaka kepada orang tuanya, yang demikian juga termasuk dalam kategori kezaliman. Ketika kita bermuamalah, melakukan aktivitas transaksional, transaksi ekonomi misalnya, saat kita menghutangi uang kepada orang lain dan kita syaratkan yang bersangkutan harus memberikan tambahan lebih, bukan dalam akad bisnis tetapi akad sosial seperti hutang piutang, maka yang demikian adalah riba yang menzalimi. Demikian pula bila posisi kita sebagai seorang debitur yang punya tanggungan, tetapi kita enggan untuk melunasinya, enggan untuk membayarnya, bahkan seringkali justru menyakiti orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, para kreditur, yang demikian juga masuk dalam kategori kezaliman dengan sesama. Boleh jadi penjual berbuat zalim kepada pembeli, pembeli bisa saja berbuat zalim kepada penjual, produsen boleh jadi berbuat zalim kepada konsumen, dan juga sebaliknya, konsumen menzalimi produsennya. Yang demikian ini termasuk kezaliman yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ruang politik sangat dimungkinkan ada kezaliman, sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam doa dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagi orang-orang yang Engkau beri amanah mengatur urusan masyarakatnya, tapi ternyata mereka memberatkan masyarakatnya itu, mereka merugikan rakyatnya itu, maka ya Allah, beratkanlah urusannya, sulitkan, jadikan urusannya itu menjadi sulit sehingga mereka gagal mendapatkan kesempatan untuk meraih manfaat dengan kuasa dan jabatan yang dimilikinya. Patut kita ingat juga, saudaraku yang dirahmati Allah, kezaliman bisa juga terjadi antara manusia dengan dirinya sendiri. Terhadap dirinya boleh jadi terjadi apa yang dikatakan oleh Allah, faminhum zalimul linafsih. Di antara mereka orang yang berbuat zalim kepada diri pribadinya. Karenanya kita patut untuk merenung apa yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Wahai Abu Darda, sesungguhnya matamu punya hak,
badanmu punya hak, istrimu punya hak, keluargamu punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah masing-masing haknya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan kelak pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the only one I turn to. Lord, I know your promise is true. Every step I take, yeah, Rabbi, pray it brings me right to you. Every night in all my prayers, Lord, I raise my hands to you. Rabbi, you know what's in my heart. Keep me on this path to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you, Rabbi. Won't you bring me back to you? Oh, Lord.